Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fama mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi yang cerah ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat sempat untuk kembali belajar Al-Qur'an, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Oleh karena itu, marilah kita kirimkan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri teladan yang baik sehingga agama Islam masih menjadi tuntunan kita sebagai umat Islam. Dan insya Allah sampai hari kebangkitan. Oleh karena itu teman-temanku, saudara-saudaraku, marilah kita sejenak mendengar atau melihat postingan ini supaya keimanan kita bertambah teman-teman. Supaya bisa kita memahami apa kandungan isi Al-Quran. Karena tanpa kita belajar, maka kita tidak akan mengerti dengan apa yang sebenarnya yang terkandung dalam isi Al-Quran tersebut. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita bersama-sama saya akan membacakan surat At-Tin ayat yang pertama sampai yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Oleh karena itu teman-teman, di sini saya sudah membacakan surat At-Tin. Oleh karena itu teman-temanku, di dalam surat Al-Tin ini Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa pembentukan manusia itu sangat sempurna. Diberikan dengan pikiran, otak, semuanya kesempurnaan itu jelas. Ada dua telinga, ada pasangan-pasangannya, mata. Semuanya Allah Subhanahu wa taala dia berikan dengan kesempurnaan yang sebaik-baiknya. Tetapi kadangkala manusia itu sendiri yang tidak memahami dari mana dia diciptakan, untuk apa dia diciptakan. Sementara kita di dunia ini hanya sementara. Olehnya itu, dengan adanya sementara itu, marilah kita pergunakan waktu kita untuk sebaik mungkin.
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Karena panduannya jelas, aturan mainnya jelas. Jadi ketika kita harus melaksanakan sesuatu ibadah, harus ada tuntunan. Baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika dua kitab ini kita akan pegang teguh, maka insya Allah teman-teman, saudara-saudaraku, kita tidak akan tersesat. Olehnya itu, marilah kita berpikir, marilah kita merenungi apa yang saya bacakan ini. Apa Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan dalam surat At-Tin ini. Ketika manusia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala melarangnya, tetapi manusia melakukannya, maka di ayat ini dikembalikan dengan serendah-rendahnya, yaitu lebih rendah dari binatang. Karena kenapa saya katakan demikian teman-teman? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pikiran. Kita harus berpikir. Karena manusia itu diberikan dengan pikiran untuk memikirkan keadaan yang ada di bumi ini. Tetapi kadang-kadang manusia lupa kodratnya sebagai manusia. Karena mereka telah dirasuki atau telah bersemayam setan-setan di dalam hatinya, sehingga mereka lupa untuk berpikir dan wawasannya luas, sehingga hanya pikiran untuk mengejar dunia. Bahkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala mereka langgar karena demi hawa nafsunya. Ketika hawa nafsu kita tidak terkontrol, maka otomatis kita akan tersesat dengan jalan yang sangat jauh sekali dari panduan atau pedoman yang disyariatkan oleh agama Islam. Oleh karena itu teman-temanku, marilah kita berpikir untuk bagaimana caranya supaya kita terbebas dari pikiran-pikiran jahat atau pikiran-pikiran yang menzalimi diri kita sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tujuannya untuk beribadah kepadanya. Ada ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidak kuciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu teman-temanku, marilah kita betul-betul memahami kandungan Al-Quran dan kita harus belajar dengan Al-Quran ini. Karena belajar Al-Quran itu hukumnya wajib, tidak mengenai umur. Umurnya kita berapa, tetapi belajar itu wajib. Sampai kita meninggalkan dunia ini baru kita tidak belajar lagi teman-teman. Marilah teman-temanku, saudara-saudaraku, kita renungi surat Al-Tin ini, firman Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, saya menghimbau baik diri saya sendiri maupun istri dan anak-anak saya maupun teman-teman dan saudara-saudaraku. Marilah kita belajar
supaya kita tidak tersesat jauh. Karena kuncinya ketika kita akan belajar, maka insya Allah hidayah itu akan datang. Tetapi bila kita tidak mempelajari Al-Quran atau memahami artinya, maka kita akan tersesat, teman-teman. Olehnya itu, marilah saudara-saudaraku, teman-teman onlineku, jangan kita terlena dengan kehidupan dunia. Meskipun gimana pun caranya, di dunia ini hanya sementara. Jangan kita mencari kekayaan, tetapi kita lupa dengan akhirat kita. Sehingga apa yang terjadi ketika kita akan meninggalkan dunia ini tanpa persiapan, tanpa bekal yang ada, maka kita akan rugi, teman-teman. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Oleh sebab itu, sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan melaksanakan salat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan ibadah-ibadah lain. Karena di zaman sekarang ini, teman-teman, saudara-saudaraku, banyak sekali manusia yang melalaikan untuk sholat. Mereka sholat lalai karena begitu gemerlapan kehidupan dunia, sehingga terlupakan dengan tujuan hidup di dunia ini. Mereka bikin apa? Hanya mengejar dunia kah? Padahal kalau kita berpikir positif, kita gunakan akal kita gunakan mindset kita, maka dunia ini kita tinggalkan. Karena banyak sekali manusia yang sudah meninggalkan dunia ini. Entah sudah mereka menyiapkan bekal atau tidak. Yang pastinya ketika sudah meninggalkan dunia ini, maka mereka dengan kehidupan dunia telah terputus. Tidak ada lagi. Oleh karena itu, marilah teman-temanku, saudara-saudaraku, kita pergunakanlah sehat kita. Kita pergunakanlah sempat kita. Kita tingkatkanlah keimanan kita. Kalau yang belum sholat, belajarlah sholat, teman-teman. Yang sholat, tambah khususlah sholat. Istiqomah dalam agama Allah. Oleh karena itu, teman-teman, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat baik bagi diri saya pribadi maupun teman-teman atau saudara-saudaraku. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adapun ada kata-kata yang salah, itu adalah perkataan saya. Adapun ada benarnya, itu firman Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.